Banyak yang bilang film seni merayu Tuhan ini film religi yang adem banget buat Gen Z. Setelah gue tonton, gue akuin secara estetika visual dan akting Ari Irham ini emang juara banget. Tapi jujur dari segi cerita, dinamika pacaran beda agamanya bikin gue ngerasa kayak lagi ngeliatin cat dinding yang lupas. Lu tahu cat itu bakal copot, tapi ditungguin kagak jatuh-jatuh. Gemas, canggung, dan ada rasa nggak nyaman yang ketahan karena naskahnya terasa menggurui dan satu arah. Hari ini, yuk kita bedah kenapa film seindah ini justru punya lubang logika yang bikin penonton kayak gue ngerasa nggak relate. Bersama gue, Miss Movie, welcome to Review Jujur. Review jujur bahas teknis dari hati. Kami bedah tuntas sampai ke inti. Miss Movie Studios menterverifikasi. Siap kupas tuntas tanpa basa-basi. No jujur, no review. Miss Movie Studio. No jujur, no review. Let the perfect review begin. Film ini menceritakan tentang Hikmah, seorang anak muda Jakarta yang sibuk mengejar karir duniawi sampai mengabaikan agamanya. Di awal kita diperlihatkan bagaimana Hikmah selalu menghindar dan berbohong setiap kali ibunya mengingatkan dia untuk sholat. Di sisi lain, Hikmah juga sedang menjalani hubungan asmara beda agama dengan seorang gadis Katolik bernama Sofia. Konflik besar dimulai ketika ibunya tiba-tiba meninggal dunia secara mendadak. Kehilangan ini membuat hidup Hikmah runtuh. Penyesalan mendalam karena belum bisa jadi anak yang berbakti membuat batinnya terguncang. Apalagi setelah itu, Hikmah mulai terus-menerus dihantui oleh mimpi melihat sosok ibunya menangis. Demi menghentikan mimpi buruk tersebut dan mencari kedamaian batin, Hikmah memutuskan untuk mengubah total hidupnya. Ia mulai belajar memperdalam agama Islam bahkan sampai masuk ke lingkungan pesantren. Perjalanan hijrah inilah yang kemudian menguji segalanya dalam hidup Hikmah, termasuk komitmen hubungannya dengan Sofia yang berada di ujung tanduk karena perbedaan benteng keyakinan. Sebelum kita masuk ke kritik skenario, gue wajib banget kasih tepuk tangan buat aspek teknis film ini. Gue nggak bilang film ini jelek ya, karena secara sinematografi, shot-shot di film ini benar-benar niat, intim, dan kontemplatif. Penggunaan kamera 16mm bikin atmosfer dukanya terasa sangat hangat sekaligus sunyi. Salah satu adegan yang menurut gue paling jenius adalah pas ibunya baru meninggal, Hikmah cuman duduk diam sendirian di ranjangnya. Terus jarinya pelan-pelan ngelupasin stiker tulisan "Aku anak soleh" yang menempel di sana. Men, itu kiasan visual yang sangat kuat banget. Tanpa perlu dialog satu kata pun, shot itu langsung menyampaikan pesan yang dalam. Stiker itu terkelupas, sama kayak status Hikmah yang memang merasa dirinya nggak soleh selama ibunya hidup. Ini teknik show don't tell yang luar biasa. Akting Ari Irham di sini juga kelihatan semakin matang. Dia berhasil lepas dari image cowok imut komedi dan sukses ngebawain rasa frustrasi, kedukaan, serta keputusasaan seorang anak yang kehilangan arah dengan sangat rapuh dan organik. Performa Lutesha sebagai Sofia juga solid banget, bikin tiap scene mereka terasa hidup. Tapi keindahan teknis itu sayangnya agak keganggu sama penulisan naskahnya. Gua perhatiin film ini punya masalah besar di paruh kedua dan babak ketiganya. Alurnya mendadak terasa lambat, melelahkan, dan konfliknya kayak sengaja diulur-ulur. Mengapa? Karena naskahnya kebingungan memadukan antara drama realistis dengan esai dakwah buku aslinya. Masalah pertama, soal hubungan beda agama. Dinamika pacaran mereka itu terasa uncomfortable buat ditonton. Di satu sisi kita ngeliat Hikmah makin rajin sholat, tapi di sisi lain dia tetap pacaran beda agama. Ini kontradiksi yang bikin hubungannya kaku. Kita kayak dipaksa nungguin kapan hubungan ini bakal pecah, ditambah lagi konflik beda agama di sini cuman dilihat dari POV Islam aja. Karakter Sofia kesannya cuma dijadikan alat plot atau uji keimanan yang harus dilewati Hikmah tanpa diberi ruang untuk mengeksplorasi pergolakan batin dari agamanya sendiri. Akhirnya, resolusinya terasa berjarak dan egois sepihak. Kemudian masalah kedua, hubungan Hikmah dan ibunya itu digambarkan tidak dekat. Bahkan ibunya sering WA Hikmah suruh sering nengokin. Jadi menurut gue, pergulatan batin yang muncul karena ibunya meninggal kurang masuk akal. Karena secara psikologis, orang yang tidak dekat memang akan sedih, tapi tidak akan sampai mencari jati diri. Beda halnya kalau di awal diceritakan Hikmah sangat dekat dengan ibunya. Kehangatan di awal itu yang hilang di sini untuk menjelaskan kenapa tiba-tiba Hikmah jadi nyari agama. Kalau di film ini kan diceritakan nyari agama hanya karena ibunya sering mimpiin. Kalau manusia normal mimpi ya udah kan, paling jadi kangen aja. Film ini benernya mau ngegambarin kalau Hikmah beragama itu hanya transaksional alias sholat cuman buat ibunya nggak nangis di mimpi. Tapi menurut gue ini nggak sinkron sama aktingnya Ari Irham. Ari itu maininnya ikhlas banget. Orang yang transaksional nggak bakal sampai masuk pesantren atau repot-repot ngajak
pacarnya masuk Islam. Orang transaksional mah paling cuman bilang, ini ya bu, aku udah sholat tiap hari, udah ya, tenang ya bu. Jadi ada ketidakselarasan antara naskah yang mau ceramah sama emosi aktor yang udah melompat lebih matang. Parahnya lagi, film ini awalnya janji nggak mau menggurui. Tapi pas di tengah sampai akhir, film ini melanggar janjinya sendiri. Karakter ibunya dan teman-temannya itu lama-lama jadi annoying, karena dikit-dikit cuma bisa nyuruh sholat tanpa ngasih alasan emosional yang kuat. Padahal hukum dasar psikologi manusia kan jelas, semakin didikte dan disuruh-suruh, kita pasti bakal ngerespon apaan sih. Sebagai kreator, gua gemes dan mikir, film ini bakal jauh lebih berbobot dan relate ke semua orang kalau latar belakang karakternya dibangun pakai pendekatan psikologis yang logis kayak gini. Di awal, bikin adegan Hikmah kecil lagi sholat jamaah bareng ayahnya, dan si ayah meninggal justru di saat lagi sujud sholat. Trauma ini yang bikin Hikmah gede tumbuh jadi orang yang marah sama Tuhan dan tidak mau sholat. Tapi dia tetap anak yang dekat dan sayang banget sama ibunya. Mereka mainin TikTok bareng, makan malam bareng, dia rajin beliin makanan buat ibunya. Pacaran sama Sofia yang beda agama pun jadi bentuk pemberontakan batinnya karena dia udah gak peduli lagi sama aturan Tuhan. Suatu malam ibunya maksa dia sholat tapi Hikmah gak mau. Mereka berantem hebat, Hikmah kabur ke layapan, mungkin ke rumah Sofia, dan pas dia pergi ibunya kena serangan jantung lalu meninggal. Boom. Kalau begini, rasa bersalah Hikmah pas ibunya meninggal itu jadi 100% valid. Dia merasa bersalah bukan karena malas sholat, tapi karena merasa dialah penyebab ibunya wafat. Terus, pas dia lagi tersesat mencari kedamaian, kasih adegan dia mengembara. Dia masuk ke gereja mencari ketenangan di dunia Sofia, tapi ngerasa itu bukan rumah batinnya. Lalu dia memberanikan diri masuk ke masjid atau musola tempat Ari keriting, dan di sana dia runtuh dengar suara azan karena kangen banget sama orang tuanya. Momen kepanggilnya bakal kerasa organik banget. Karakter ibunya atau teman-temannya nggak bakal kerasa annoying karena konfliknya digerakkan oleh luka batin bukan omelan. Kalau naskahnya dieksekusi pakai pendekatan kayak gitu, film ini nggak bakal kerasa kayak khotbah yang mendikte. Penonton dari agama apapun bakal bisa bersimpati karena tema besarnya berubah jadi universal tentang duka, maaf, dan bagaimana manusia berdamai dengan trauma masa lalunya. Ya istilahnya merayu Tuhan biar dikasih jawaban. Jadi kesimpulan dari gue, film seni merayu Tuhan ini gue kasih nilai 6,5/10. Film ini masih oke banget buat dijadikan hiburan, terutama kalau lu mau menikmati visualnya yang estetik dan perkembangan akting Ari Irham yang makin matang. Tapi secara eksekusi, cerita dan kedalaman naskah, film ini memang masih terasa kurang matang dan melelahkan di akhir. Kalau menurut kalian yang udah nonton, gimana? Setuju gak sama 6,5 dari gue? Atau kalian justru lebih suka versi alternatif yang gue bikin tadi? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Gue Miss Movie cabut dulu and see you on the next video. Bye-bye.